Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sehat hari ini? Ya, itu yang diharapkan ya. Kalau kita sehat, kita semangat, insya Allah aura positif itu akan menghampiri diri kita. Kemudian segala informasi yang kita terima, pengetahuan yang kita terima, insya Allah juga sampai di pikiran, sampai di hati, dan suatu saat bisa kita terapkan dalam tugas dan fungsi kita di tempat kita kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari berbagai daerah hadir di sini tentu saja. Karena itu saya ingin mengenalkan diri saya. Ya, saya nama saya Edi Ivan. Ya, kemudian saya jabatannya Kepala RRI Bengkulu. Ya, kalau Ibu dan Bapak ingin menghubungi saya, silakan. Kapan saja akan saya angkat, kecuali saya sedang tidur. Ya. Kalau tidur bagaimana caranya saya bisa mengangkat telepon? Kecuali saya dengar dan saya terbangun, pasti akan saya angkat. Tapi no hoax, nggak mau isu-isu ya. Bicara tentang ilmu itu yang paling penting. Bapak dan Ibu, setelah melalui beberapa hari ini pelatihan dan kini saatnya saya akan berbagi pengalaman. Saya bukan orang yang paling pintar di depan ini, tapi saya ingin sharing pengalaman saya kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana tentang atau apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Jadi setelah Bapak dan Ibu mempelajari kepemimpinan transformasional yang merupakan agenda pertama dan pelatihan ini, kemudian jejaring kerja, kini saatnya kita akan membicarakan tentang komunikasi efektif, khususnya tentang strategi pembelajaran komunikasi efektif. Izin saya duduk dulu ya. Nah, mencarikan suasana Bapak dan Ibu, saya ada satu ilustrasi cerita yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini kalau yang ngantuk menjadi tidak ngantuk. Kalau masih tetap ngantuk silakan keluar, cuci muka, kemudian latihan senam mulut ya. Jadi ada cerita Abang Becak dan katakanlah calon penumpangnya seorang ibu-ibu. Ibu ini bertanya, ini kejadiannya di daerah Sumatera Utara, kampungnya Pak Marpaung, pakar kita ya, pakar komunikasi efektif kita. Di Medan itu selalu ada singkatan. Ya. Kemudian ibu ini bertanya kepada tukang becak, Bang, ke stasiun kereta api berapa? Si abang dengan singkat mengatakan, Limrat. Si ibu yang dari Jakarta heran, Limrat itu apa? Ya. Kemudian dia bertanya, Bang, Limrat itu apa? Ah, masa ibu nggak tahu? Biasa orang Medan, ya, cara bicaranya kan. Ah, masa ibu nggak tahu? Limrat itu 500, Bu. Oh, jadi singkatan, Bang ya? Iya. Si ibu berpikir nih, aku nggak boleh kalah, ya. Dia mengatakan di dalam hatinya, kalau 500 itu Limrat. Bang, boleh tawar lagi nggak, Bang? Oh, sudah murah itu, Bu. Berapa yang mau ibu tawar? Boleh nawar nggak? Berapa ibu mau? Ibu bilang, emprat boleh nggak? Emprat. Siapa membaca malah heran. Emprat itu apa, Bu? 400, Bang. Oh, kalau 400 nggak disingkat, Bu. Ibu jangan sok tahu katanya. Jadi, nah ini, apakah ini dimaksud dengan komunikasi efektif? Nanti kita akan tahu, ya. Sekarang kita akan bicarakan dulu tentang strategi pembelajaran komunikasi efektif. Ya udah, berhenti ketawanya, stop dulu. Ya, udah cukup. Ya, nah, Mbak, dari Medan. Oh iya, kalau dari Medan memang seperti itu. Kalau orang beli rokok tuh GP itu gudang garam filter. Jadi orang Medan itu sulit menyebutkan kata F, gitu Bu ya? Ya, jadi P, ijazah jadi ijajah. Kan gitu. Ya kan? Jadi ya GP itu gudang garam filter. Kemudian apalagi kompil, Commodore filter. Nah, seperti itulah biasa singkat. Jadi kalau ibu dari Medan memang pasti menguasai tentang itu. Jadi tertawa sendiri, mentertawakan diri sendiri, nggak apa-apa. Oke, kita bicara tentang deskripsi singkat mata pelatihan ini, membekali peserta dengan kemampuan mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Yang kedua, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. Dan ketiga, menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Kemudian tujuan pembelajarannya tentu saja berkaitan dengan indikator tadi, kompetensi dasarnya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu, tidak diharapkan, harus mampu, ya, harus mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik melalui kompetensi mengintisari substansi ceramah strategik organisasi futuristik, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi,
menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Itu tujuan pembelajarannya. Lalu bagaimana dengan indikator hasil belajar? Ya, ini yang pertama adalah mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, kemudian menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Semuanya saling berhubungan, Ibu ya. Nah, goal dari ini semua adalah itu, mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi. Nah, sebagaimana halnya dengan mata pelatihan yang lain, mata pelatihan komunikasi efektif ini juga terdiri dari materi pokok dan submateri pokok. Yang pertama, materi pokoknya adalah summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Submateri pokoknya, substansi ceramah strategi organisasi futuristik, analisis, proses, substansi dan hasil ceramah, pembelajaran komunikasi organisasi futuristik, dan strategi komunikasi organisasi. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Bapak dan Ibu, boleh dikerjakan nanti secara berkelompok, kita akan bagi kelompoknya. Kemudian metode pengajaran ini nanti adalah brainstorming, diskusi kelompok, ceramah interaktif, dan presentasi kelompok. Materi pokok berikutnya, komunikasi efektif dalam organisasi. Submaterinya, komunikasi efektif dalam organisasi. Apa yang dibicarakan di sini? Ruang lingkup, ya, pesan, proses, kemudian lingkungan dan jaringan. Submateri pokok berikutnya, peran komunikasi efektif dalam organisasi. Kita akan mengetahui bahwasanya perannya itu meningkatkan produktivitas, juga bisa menyelesaikan konflik, bagaimana meningkatkan kualitas karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian submateri pokok berikutnya, fungsi organisasi dalam komunikasi, membicarakan tentang jenis-jenisnya, ya, fungsinya itu informatif, regulatif, persuasif, integratif. Kemudian Robbins mengatakan pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, informatif. Itu fungsi organisasi dalam komunikasi menurut Robbins. Kemudian submateri berikutnya adalah indikator komunikasi efektif dalam organisasi, membicarakan tentang apa yang kita sampaikan itu indikatornya tidak keluar dari konteks, ya. Kemudian tidak bertele-tele, ya. Juga bisa menggunakan bahasa tubuh dan lain-lainnya. Bentuk dan jenis komunikasi organisasi ini ada komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, kemudian ada komunikasi massa, juga internal dan eksternal. Submateri pokok berikutnya yang terakhir dari materi pokok ini adalah arah komunikasi organisasi, komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal dan diagonal ke bawah. Nah, nanti ini metodenya kita akan lakukan dengan penyajian materi, brainstorming dan diskusi. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, materi pokoknya adalah pengelolaan strategi komunikasi organisasi. Kenapa Ibu? Oh, saya kira tadi bertanya. Bukan Pak ya. Biasanya kalau ibu-ibu melirik saya berpikir apa gitu ya. Nah ini dia. Sampai mana tadi? Oke. Pengelolaan strategi komunikasi organisasi, submaterinya itu pengertian strategi komunikasi organisasi. Dibicarakan di sini adalah bagaimana cara pendekatan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sarana untuk menciptakan, merancang, dan mengatur terjadinya pertukaran informasi. Kemudian, submateri pokok berikutnya, proses komunikasi dalam organisasi, tahap penciptaannya seperti apa, gagasan, encoding, ada yang disebut dengan pengiriman, penerimaan, ada juga decoding, tahap tanggapan. Nanti dipelajari semua di situ. Pendekatan komunikasi organisasi merupakan submateri pokok berikutnya. Di sini apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan komunikasi ini, yaitu dengan pendekatan sistem, kemudian pendekatan budaya, juga bisa dengan kritik. Submateri pokok berikutnya 10 strategi organisasi, antara lain ini mengenali karakteristik komunikan, orang yang diajak berkomunikasi, menentukan tujuan, berkomunikasi dengan baik, terbuka dan profesional. Itu antara lain, masih banyak lagi yang lain, ada 10 ya. Kemudian submateri pokok yang terakhir adalah hambatan komunikasi organisasi. Apa-apa saja yang menjadi hambatan komunikasi, bisa secara teknis, semantik, manusiawi, sosio-antropologi dan ekologis. Nah, ini nanti metode pengajarannya kita biasa dengan penjajian materi, juga ada tanya jawab, diskusi kelompok, brainstorming, bedah kasus, ya. Mungkin juga kita bisa lakukan dengan penayangan film pendek.
Materi pokok yang terakhir adalah framing membangun branding organisasi. Submaterinya, strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, unsur-unsur branding, kemudian framing dalam komunikasi branding organisasi, peran media sosial dalam membangun branding, analisis framing dalam branding organisasi. Apa yang dibicarakan, apa yang dimaksud dengan strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi. Bagaimana cara kita membangun brand awareness, ya, kemudian karakter otentik, persepsi dan lain sebagainya. Kemudian apa saja unsur-unsur branding itu? Merek itu sangat berpengaruh terhadap branding. Logo, tampilan visual, juru bicara juga. Jadi ibu-ibu kalau jadi juru bicara biasa lebih pintar daripada bapak-bapak. Kemudian kata-kata, kata-katanya apa? Slogan, tagline, jingle, dan akronim. Kemudian submateri framing dalam komunikasi branding organisasi ini bagaimana cara media mengatur dan menyajikan, kemudian cara halayak menafsirkan, kemudian persepsi halayak terhadap berita tentang apa dan bagaimana. Selanjutnya pada media sosial dalam membangun branding ini ada teori ya. Teori-teorinya itu ada teori user dan gratification, teori spiral, dan teori agenda setting. Yang terakhir, analisis framing dalam branding organisasi ini akan berbicara tentang 4 frames ya, yaitu masalah, penyebab, nilai moral, pengulangan. Teknik-teknik framing juga ada dibicarakan dalam submateri ini tentang metafora, cara kita menyampaikan dengan bercerita, tradisi, slogan, artefak, dan kontras. Nah, Bapak dan Ibu, mata pelatihan komunikasi efektif ini dalam mata pelatihan agenda ini diposisikan materi yang membekali peserta untuk memiliki kemampuan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam rangka pencapaian kinerja tujuan unit organisasinya. Ya, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan dalam strategi pembelajaran komunikasi efektif ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Biasa ya, kalau siang-siang begini biasanya agak sedikit-sedikit seperti apa gitu, seperti apa? Nggak ada yang tahu. Ya, Ibu-ibu, mohon maaf kalau ada, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Dan intinya adalah saya bahagia bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya berharap juga dengan demikian dengan Bapak dan Ibu sehingga kita dapat saling berkomunikasi dengan baik. Satukan jiwa, satukan perasaan, satukan frames kita untuk berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.